Silakan duduk sebelum kita perang besar. Buat semuanya saudara yang streaming, siapkan senjatamu masing-masing di rumah. Saudara boleh ambil selendang, saudara bisa ambil Alkitabmu buat senjata. Karena Alkitab berkata bahwa firman Tuhan adalah senjata. Saudara bisa ambil mungkin saudara sesuatu sebagai tanda, misalnya kain merah dan berkata ini lambang daripada darah Yesus yang akan kita angkat bersama-sama. Saudara, apa yang akan kita buat? Yang pertama saudara, saya berharap saudara yang di rumah mengurapi rumah saudara dengan anggur dan minyak. Karena Alkitab berkata selama ada anggur dan minyak, maka tidak ada yang jahat bisa mengena mereka. Saudara dan ganda yang di rumah, saudara juga bisa mengurapi keluarga saudara dengan anggur dan minyak. Saudara bisa urapi di dahi mereka sesuai dengan firman mengatakan, Tuhan berkata jangan rusakkan dan jangan sentuh siapapun yang ada tanda di dahinya. Bahwa ada tanda T. Dan T dalam bahasa Ibrani artinya tahu Tuhan, milik Tuhan. Sekali lagi, saudara bisa ambil minyak apa saja di rumah. Saudara bisa ambil anggur. Dan saudara boleh mengurapi saudara di semua pintu. Seperti pada zaman saudara di mana bangsa Israel hampir merayakan Paskah, yaitu lepasnya mereka dari perbudakan. Tetapi ini juga menjadi tanda di dalam Alkitab, di kitab Wahyu. Tuhan berkata sebelum akhir dari segala sesuatu, sebelum pembinasa keji itu boleh berdiri, sebelum perusak itu boleh berdiri. Tuhan berkata, biarkan aku memeteraikan umatku. Dan mereka yang ada tanda T, tau, atau artinya milik Tuhan. Milik Tuhan. Maka tidak ada yang jahat. Tidak ada yang negatif. Tidak ada yang membahayakan. Boleh menyentuh mereka. Saudara, karena itu saya berharap semua saudara melakukan itu. Dan kemudian kita akan melakukan peperangan rohani. Nah, buat saudara berkata, kenapa kita mesti melakukan peperangan rohani? Saudara, sekali lagi ayatnya berkata, mereka antikris, pembinasa keji, perusak, tidak bisa memunculkan dirinya secara utuh selama masih ada yang menahannya. Saudara, saya mau berkata, sadar tidak sadar, roh ketakutan sudah disebar. Saudara, dan tujuannya apa? Tujuannya untuk lockdown. Dan kenapa lockdown? Begitu lockdown, bangsa kita akan berhutang sangat banyak. Saudara, bayangkan Cina saja yang cuma lockdown, saudara, Wuhan. Maka itu Cina kehilangan atau rugi saudara lebih dari 5.000 triliun. Saudara, Italia yang cuma lockdown sebagian, saudara hampir bangkrut saudara. Apalagi Indonesia. Sekali lagi seperti yang tadi dikatakan, ada sebuah roh ketakutan yang disebar untuk membuat lockdown. Saya tidak membahas siapa dan kenapa. Saya cuma mau berkata memang ini sudah dinubuatkan sesuai dengan akhir zaman. Saudara, Wahyu berkata cirinya akan ada tulah sampar di mana-mana. Saudara, setelah itu akan ada saudara di mana semua orang harus menerima tanda. Dan barang siapa tidak menerima tanda, tidak bisa makan, tidak bisa membeli, tidak bisa pergi saudara. Karena mereka yang tidak menerima tanda dianggap berbahaya. Saudara, dan fase selanjutnya ayatnya juga berkata, barang siapa yang menerima tanda itu, maka namanya
akan dicoret dari kitab kehidupan. Saudara, dan setelah itu ada satu lagi dikatakan mereka akan menguasai seluruh dunia. Dan antikris akan melarang semua ibadah. Akan melarang semua perayaan. Dan itulah masa 7 tahun masa aniaya, kesusahan besar yang sangat mengerikan. Kalau saudara berkata sudah sampai ke sana Bu, belum, masih jauh. Sabar. Ini hanyalah cara Tuhan membangunkan saudara. Saudara, Tuhan sedang berkata, apakah engkau siap memasuki masa itu? Apakah engkau sudah siap dengan senjata untuk menahan semua itu? Sehingga lawatan besar yang terjadi dan bukan antikris, perusak itu yang menguasai dunia. Saudara, ini baru latihan dari Tuhan untuk saudara tidak kecewa dan menolak Dia. Saya mau berkata buat banyak gereja yang jemaatnya kena. Banyak gereja yang bahkan mungkin kehilangan pemimpinnya, gembalanya. Saya berkata mari berteriak lawatan lebih keras lagi. Saya percaya mereka jadi benih. Dan Alkitab berkata benih yang jatuh akan tumbuh 1000 kali ganda. Dan saya berkata bahkan tidak 1000, tetapi 1.000.000 kali ganda. Dan kita akan melihat seluruh Indonesia 85% dimenangkan. Saya berkata buat setiap gereja yang gembalanya dibawa pulang, jangan berkabung, tapi mari bangkit teriak lawatan. Teriak saudara, bahwa inilah waktunya anak-anak muda generasi yang baru berdiri lebih lagi, menyintai Tuhan lebih lagi, menginjil lebih lagi. Karena ini barulah awal dari apa yang Alkitab sudah nubuatkan. Sudah nubuatkan. Dan saya berkata ini belum kejadian sesungguhnya. Ini bukan sampar yang dikatakan Alkitab. Ini bukan wabah yang dikatakan Alkitab. Bukan saudara, bukan. Ini baru latihan. Ini baru latihan. Amin. Inilah waktunya saudara cari Tuhan. Inilah waktunya saudara mengejar yang ilahi. Inilah waktunya berjalan dalam sign and wonder. Inilah waktunya mengalahkan naga itu. Dan Alkitab berkata mereka mengalahkan naga itu dengan darah anak domba, dengan kesaksian mulut kita. Dan karena mereka tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut. Masa itu akan datang. Sekali lagi bukan sekarang, bukan. Ini baru latihan. Ini baru latihan. Kalau saudara masuk tentara, latihan ada suara peluru beneran saudara. Dan itu ditembak beneran saudara. Tapi latihan saudara. Sudah dihitung. Karena ini baru latihan. Saudara tidak akan. Saudara berkata, Bu, tapi ada yang meninggal. Mereka benih yang menggoncangkan kita untuk berkata bangun. Waktunya gereja bangun. Berdiri dalam sign and wonder. Berjalan dengan otoritas. Waktunya kalian sangat-sangat menjadi penyembah-penyembah. Waktunya saudara, kalian cek dirimu. Apakah engkau sungguh-sungguh ada di dalam pokok? Apakah engkau sungguh kenal hati Tuhanmu? Apakah engkau siap menghadapi akhir zaman? Apakah engkau siap menghadapi semuanya? Saudara, saya mau membuktikan cuma bahwa antikris terus bekerja seperti kata Alkitab.
Mereka sudah sangat siap. Persoalannya, apakah saudara siap? Sekali lagi, Antikris sudah sangat siap. Mereka terus bekerja dengan cara yang luar biasa. Tapi persoalannya, apakah saudara siap? Saya mau buktikan, cuma sedikit saja buktinya. Tolong PowerPoint-nya. Saudara, COVID, saudara ya, itu cuma 3,4% yang mati. Tadi sudah dibacakan sama Joshua ya. Saudara, dalam 1 tahun, saudara, malaria lebih banyak yang mati, apalagi kanker. Dalam 4 bulan terakhir di Indonesia loh saudara. Dalam berapa? 2 bulan terakhir di Indonesia kanker matinya lebih banyak. Ya sudah, tadi saya tidak bahas. Saudara, next terus. Saudara, saya mau bilang bagaimana mungkin, saudara bisa cek ini. Saudara, ini tahun saudara 2015. Saudara, sudah muncul virusnya. Sudah muncul virusnya. Bagaimana mungkin Bill Gates bisa berkata akan ada satu virus 2015 saudara, 5 tahun lalu dia sudah munculkan virus ini. Saudara bisa cek. Dan dia berkata virus ini akan membunuh 10 juta. Tapi saya mau berkata karena doa kita menahan. Sekarang gak nyampe 20.000. Loh saudara, itu gak 1% loh. Saudara bisa ngerti gak? Sekali lagi 2000 saudara 15. Ya, dia bilang sebuah epidemik saudara flu yang menyerang pneumonia paru-paru akan membunuh 10 juta. Karena itu harus buat vaksinnya. Saudara, dia minta 10 juta. Tetapi karena doa kita, saudara, ayo lihat kemenangan yang Tuhan sudah buat. Jangan lihat kekalahan, lihat kemenangan yang Tuhan buat. Dari 10 juta, hari ini belum sampai 20.000. Saudara, itu berapa persen? Saya ini hitungan rada lemah. 20% dari dia minta 10 juta, kita belum nyampe 20.000. Anggaplah 20.000 sama yang gak kehitung. Berapa itu? 0,1, 0, loh ya, bukan 1%. 0, loh saudara ya, 0,1%. 0,1% betul? Saudara ya, maafkan saya kalau matematika rada error, padahal lulusan arsitek nggak tahu kenapa. Saudara, sekali lagi ini kemenangan yang sudah kita dapatkan. Wake up, anak-anak Tuhan, doa penyembahan kita tidak pernah sia-sia. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Kita tahu kita sudah menang dan kita akan lebih lagi. Saudara, kita akan tahan virus yang sesungguhnya. Amin. Ini virus pencobaan loh, ini virus percobaan saudara. Dan virus percobaan itu 10 juta yang dia rencanakan. Saudara, bagaimana mungkin itu ada 2015. Saya berdoa, wake up. Kita sudah menang. Dan nanti ada virus lagi. Nanti ya, saya tahu. Karena memang bukan ini virusnya. Kita akan menahannya sampai 0. Amin. 0. Tidak ada. Hari-hari ini mari berdiri dengan kuat. Terus berdoa, tidak tahu caranya bagaimana. Minta malaikat Rafael masuk ke rumah demi rumah. Masuk ke rumah sakit demi rumah sakit. Saudara, dan buat 0. Sampai semuanya. Saudara, kota demi kota sudah mengalami. Saudara, Makassar sudah 0, Solo sudah 0, Jogja sudah 0. Saudara, kita percaya, kita percaya. Dan kota kita Bekasi saudara, dari 5.000 pack saudara yang di swab saudara ya. Saudara, dari 5.000 loh.
Saudara, yang dari 5.000 cuma 15 orang. Itu sebenarnya sangat kecil, saudara. Sangat kecil, itu yang kota kita. Kota kita. Saudara, yang tambah ada 34 tambahnya itu bukan di kota kita. Itu dari Kerawang, dari yang lain-lain. Tapi yang kota Bekasi sendiri, saudara, bukan kabupaten, kota. Saudara, dari 5.000 cuma 15. Saudara, sekali lagi kita sudah menahannya. Dan ingat, kita di sini tidak ada korban. Di tempat kita nol, tidak ada satupun korban. Dan kita berkata, itu semuanya yang di rumah sakit keluar, sembuh semuanya. Sembuh semuanya. Saudara, selama ini selama 2 minggu ini saya sudah mendoakan lebih dari 25 orang, saudara. Saudara, mereka semua sudah di ronsen loh, saudara. Saudara belum dites, sudah di ronsen dan itu sudah putih seperti yang tadi kata Joshua. Kalau Joshua mengalami dengan Oma, saya mengalami dengan banyak orang, saudara. Saudara, dan semuanya hari ini sudah keluar hasilnya negatif. Saudara, negatif. Negatif. Saudara, di sini ada 1 orang ibu. Saudara batuk-batuk dan dipaksa suaminya untuk tes. Tapi sekali lagi juga apa, saudara, hasilnya negatif. Karena kita punya Tuhan. Saudara, sekali lagi saudara bilang, Bu, kalau ada yang kena, itu benih untuk membangunkan saudara. Itu benih memang ada yang harus jatuh. Seperti Yesus harus jatuh. Saudara, untuk akan ada banyak tuayan di Indonesia. Saudara, benih saya mau berkata buat semua gereja yang mengalami. Wake up anak muda. Wake up generasi Joshua. Wake up generasi Elisa. Karena sudah waktunya the next generation yang lebih kuat, double porsi, yang lebih dahsyat akan bangkit dan melihat lawatan Pantekosta ketiga. Saya berdoa tidak ada kain kabung, tetapi kita akan bersama-sama, saudara, meneriakkan kemenangan. Nah, sekarang saudara, kita mau baca deklarasi Paskah. Saudara, tadi itu cuma contoh ya, itu cuma contoh, saudara. Kalau saudara bilang, Ibu tahu dari mana? Saudara, itu ada banyak banget semuanya dan saya sudah mempelajarinya sejak saya tahu panggilan saya. Saudara, saya adalah orang yang lahir, saudara ya, 7 bulan 6 tahun 66. Jadi kalau disingkat, saya punya 7666. Jangan ngomong-ngomong ya, itu kode bank saya, jangan ngomong-ngomong. Saudara, nah sekali lagi saudara, sekali lagi saya juga tidak takut karena saya tahu saya hari-hari ini ngalamin mujizat banyak banget, saudara. Saudara, 25 orang yang itu sudah di ronsen, saudara ya, putih. Saudara, dan kemudian didoakan dalam 3 hari itu semua selaput hilang. Selaput itu hilang. Saudara, putihnya hilang. Dan yang ajaib, semua dalam 3 hari di swab semuanya negatif. Saudara, hari-hari ini saya sedang lihat, dan yang mujizat yang kedua, ini ngomong sedikit saudara ya. Mahanaim itu saya selalu bilang, setiap bulan kita butuh 2M. Dan pada waktu saya tahu semua lockdown, saudara, saham turun. Saudara, saya tahu donatur saya itu banyak yang main saham, saudara. Jadi saya berkata begini, waduh, ini main saham mau hancur-hancuran. Ya, bagaimana 2M yang Mahanaim butuhkan. Tapi sekali lagi Tuhan kita itu ajaib banget. Saudara, bahkan biasanya ini, saudara, biasanya kita itu baru nutup semuanya sekitar tanggal 10. Dan saya mau berkata tanggal 2 kita sudah tutup semua biaya. Kalau saudara bilang, Bu, saya belum dapat PK, itu salahin bank, tutupnya setengah hari. Setelah itu juga harus jejer, saudara harus antre. Kalau tidak ambil, saudara, apa itu, ambil ini nggak boleh, saudara. Dan dibatasi sehari cuma sekian, dan kemudian saudara tidak terima lagi. Jadi kalau saudara berkata, Bu, saya belum dapat PK, bukan salah Tuhan, salahin bank. Saudara ya, karena Tuhan sudah sediakan komplit. Komplit. Kita, sampai saya bilang gini, wow.
Di saat yang seperti ini, orang lain dan kita selalu biasanya sampai tanggal 10 baru lengkap, baru beres. Ini tanggal 2 mungkin karena di rumah semuanya. Jadi semuanya ingat terus Tuhan dan ingat menabur, saudara ya. Saudara belum selesai, saudara. Saudara, kita dihubungin sama pabrik desinfektan dan kita boleh gratis pakai, nyemprot seluruh Indonesia free, saudara. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara, kita dihubungi, saudara, oleh beberapa pabrik. Saya nggak usah sebutkan satu persatu, tapi kita dapat puluhan ribu, saudara, makanan, snack, biskuit, dan itu semua boleh dibagikan. Saudara, di saat vitamin C habis, kita dihubungi orang, kita dapat vitamin C banyak banget, saudara, untuk dibagikan. Saudara, itu belum lagi sumbangan yang lain. Saudara, ada yang nyumbang telur, ada yang nyumbang beras. Sekali lagi, Tuhan sedang berkata, yang lain sedang masa berat, kita sedang masa berkat. Oke. Saudara, mereka yang di luar pokok sedang masa berat. Saudara sedang masa apa di dalam pokok? Berkat. Saudara di dalam pokok, amin. Ini masa apa? Berkat. Saudara, di luar sedang masa, saudara, takut. Di kita sedang masa, saudara, exciting. Lihat kemuliaan Tuhan sedang terjadi. Sedang terjadi. Saudara, saya sungguh-sungguh melihat yang wow, saudara. Saya melihat yang wow. Saudara, saya terus ditelepon. Dan saya bersyukur sekali. Saudara, karena streaming mencapai kemana-mana. Saudara, salah satu yang ajaib seperti yang Joshua bilang. Saudara, di seluruh Indonesia loh, saudara. Dari Sabang sampai Merauke, sampai saudara pelosok-pelosok, sampai yang tidak ada billboard, saudara, adanya cuma spanduk, sedang terpajang Mazmur 91. Kita kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan. Saudara, keren gak sih? Ya, Tuhan kita itu keren gak sih? Ya, saudara, buat saya keren banget lihatnya. Keren banget. Saudara, bayangin, ini saya cuma godain aja semuanya. Bahwa iblis kau sedang dikalahkan. Saudara mesti lihat dengan kacamata yang berbeda. Saudara, Hancin, ini contoh aja Hancin. Saudara, Hancin, Hananael Cinta, itu saudara streaming, biasanya paling banyak 1.000. Yang nonton itu 1.000, betul ya? Ya, ada di sini ada Bapak Gembala, ada saudara para aktivisnya, itu yang nonton paling banyak 1.000. Dan lihat apa yang Tuhan tambahkan. Minggu kemarin berapa akhirnya? 14.000, saudara. Dari 1.000 jadi berapa, saudara? 14.000. Keren gak sih? Saudara, ayo ngomong ke sebelahnya. Keren gak sih? Kita nih keren loh. Ya, keren gak sih? Ya, saudara, saya berdoa. Lihat dengan mata Tuhan. Lihat dengan mata Tuhan, saudara. Saya bersyukur banget hari-hari ini. Saya masuk ke banyak tempat, semua minta didoakan, mulai dari polisi, saudara, pemerintahan, saudara, rumah sakit, semua minta didoakan. Dan saya berkata, keren gak sih? Kita bisa jadi berkat di mana-mana. Keren banget, saudara. Keren banget, saudara. Ya, beberapa dokter, saudara, ini dokter loh, saudara, telepon saya dan dia bilang, Bu, saya sudah ronsen dan saya sudah terkena. Saya bilang, ayo doa sama saya. Saudara, doa dalam waktu saudara 3 hari bersih total negatif.
Sekali lagi, sesuatu sedang terjadi. Sesuatu sedang terjadi. Saudara, saya mau saudara ngerti, bangkit dan lihat. Nah sekarang saya mau saudara, tadi saya nggak perpanjang, saudara bisa lihat banyak videonya. Saya mau ajak saudara deklarasi Paskah. Saudara, ini yang terjadi di zaman demi zaman. Saudara, iblis sangat takut dengan perayaan Paskah. Dia nggak takut sama Natal. Kenapa? Karena setiap orang di seluruh dunia termasuk saya merayakan hari ulang tahun. Betul enggak? Paskah itu ulang tahun, Natal itu ulang tahun enggak? Ulang tahunnya siapa? Tuhan Yesus. Tapi saudara juga ngerayain toh? Enggak ada yang aneh. Tapi tidak ada satupun di dunia ini yang merayakan hari mati dan hari bangkit. Ada yang ngerayain? Ada saudara di sini yang merayakan hari mati dan hari bangkit? Tidak ada. Itu only Tuhan kita Yesus Kristus. Itu hanya Tuhan kita. Karena itu saudara, iblis sangat takut itu. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun nabi di dunia yang punya hari perayaan mati dan bangkit. Saudara, dan di Alkitab yang disuruh merayakan itu bukan Natal. Bukan karena Natal tidak penting, bukan itu poinnya. Karena kita semuanya ngerayain ulang tahun, betul? Tetapi yang disuruh merayakan itu Paskah. Itu Paskah. Tapi beberapa kali itu tertahan. Tetapi saudara, saya mau kita baca supaya ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Saudara, ayatnya jelas tertahan. Dan ini kondisinya persis. Mari keluarkan saudara. Oke ya, baca dengan suara keras. 3, 2, 1. Mahanaim dan seluruh rakyat Indonesia bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa ini, yaitu shalom dan berkat. Karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Kemudian teruskan 2 Tawarik 30, 2, 3 dan 5. 3, 2, 1. Mahanaim bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaat di Indonesia merancangkan untuk merayakan Paskah. Karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dan rakyat belum terkumpul. Mereka memutuskan untuk menyiarkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, supaya masing-masing merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel. Karena mereka belum merayakan secara umum seperti yang ada tertulis. Saudara, hari itu rakyat belum terkumpul. Hari itu imam belum menguduskan diri, sehingga mereka belum bisa merayakan Paskah. Tetapi Tuhan bilang, saudara, harus dan disiarkan. Ayatnya berkata disiarkan di seluruh Israel. Harus. Dan saya mau berkata, saudara tunggu harinya, jamnya. Karena Tuhan berkata begini, kita tidak boleh melanggar pemerintah. Saudara, bahwa kita tidak boleh kumpul-kumpul. Nah ya, jadi kita akan buat saudara, semua saudara berhubungan dengan beberapa orang naik mobil. Nah ya, seluruh Indonesia nanti pada jam yang kita tentukan. Saudara tunggu streamingnya, ikuti terus saudara. Saudara bawa mobilmu, nyalakan lampumu, saudara, dan saudara keluarkan saja kain warna merah atau kain merah putih juga boleh. Saudara sedikit dikeluarin di kaca mobil, dan kita akan mendoakan seluruh Indonesia. Nyalakan mobilmu, kita akan jalan dan kita akan sama-sama. Saudara, kita akan nyanyi sama-sama, streaming seluruh Indonesia bareng. Saudara, kita keluar pakai mobil masing-masing. Ya, pakai mobil masing-masing seluruh Indonesia.
Seluruh Indonesia nggak kumpul. Tapi kita jalani negeri ini seperti yang Tuhan katakan. Jalani negeri itu, maka negeri itu akan kuberikan kepadamu. Jalani negeri itu, ayatnya berkata, jalani negeri itu, maka negeri itu akan kuberikan kepadamu. Saya mau berkata, tunggu jamnya, kita akan umumkan. Saudara, jalani negeri. Saudara pakai mobil masing-masing, keluarkan di jam yang sama, ikuti semua streamingnya. Saudara dari Sabang sampai Merauke, saudara cuma butuh, saudara ya, cuma butuh keluar ikuti streamingnya, dan kita akan penuhi seluruh atmosfer. Saudara dengan doa, dengan darah Yesus, dengan berkata Indonesia is mine, dan tidak ada virus, tidak ada lockdown, tidak ada penguasa asing yang bisa membeli Indonesia, karena Indonesia milik Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, tunggu tanggal mainnya, jamnya kita akan tentukan. Saudara cuma perlu keluarkan sedikit dari jendela saudara, merah putih atau merah saja atau putih saja. Saudara, merah tanda darah Yesus, merah putih tanda Indonesia, putih tanda saudara air kehidupan ngalir. Saudara, penyucian, penebusan dosa, keselamatan dialirkan. Dan ikuti streamingnya, nyalakan lampunya. Kita akan sama-sama seluruh Indonesia merebut kembali Indonesia. Merebut kembali Indonesia. Ayatnya berkata, siarkan dari Sabang sampai Merauke. Saya umumkan semuanya, dengarkan. Saudara berkata, kenapa tidak sekarang Bu? Dikasih tahu supaya saudara ikut terus streamingnya. Supaya saudara di rumah enggak tidur-tidur makan Indomie, makan Supermie. Supaya saudara bangkit dan ikut berdoa. Supaya saudara nyala di hatimu. Supaya saudara rohmu kuat dan semakin kuat. Saudara, karena itu ikuti besok, ikuti Senin, ikuti beritanya. Dan saudara ikuti setiap penyembahan, ikuti di semuanya. Saya mau saudara berdoa 3 kali sehari, bahkan seperti Daud 7 kali dalam sehari. Maka kita akan lihat sebuah dupa Paskah, ucapan kemenangan, take over bangsa ini. Kemuliaan dan lawatan terbesar sedang turun, sedang nyata di seluruh dunia, bahkan di bangsa-bangsa. Kita minta yang Tuhan bilang, 270 juta jiwa di Indonesia diselamatkan. No virus at all. Tidak ada lockdown. Tidak ada tambah kematian. Tidak ada penguasa asing yang bisa mengambil apapun dari Indonesia. Indonesia is mine. Dan pemerintahan Tuhan ada atas Indonesia. Saudara, sekali lagi, inilah hari-hari kemenangan. Ini bukan hari-hari kekalahan. Dari 10 juta yang mereka rencanakan, kita cuma saudara, cuma 0,1%. Gak ada artinya. Tidak akan ada kehancuran ekonomi, karena Indonesia akan masuk masa keemasan. Tidak ada kelaparan di bangsa ini, karena semua orang berbagi untuk temannya. Bangsa ini adalah bangsa dengan hati yang besar. Sekali lagi, tidak ada antikris, tidak ada pembinasa kecil, tidak ada si perusak bisa masuk. Sesuai dengan Daniel 12, bangsa ini akan terluput karena nama kami ada dalam kitab kehidupan. Paskah, jalan di negeri ini, take over. Lawatan terbesar kita suarakan,
kita suarakan.